Oke, halo semua. Pada kesempatan kali ini akhirnya kita membahas hal di luar keuangan tapi masih cukup dekat dengan hidup saya, yaitu dengan jurusan sastra Prancis. Ini saya akan jawab pertanyaan dari For Examples Strip P8D. Bonjour, Kak. Oke, saya baru lulus UTBK dan lulus jurusan sastra Prancis ini. Jujur, belum ada persiapan sama sekali, Kak. Tapi tertarik karena bahasanya yang unik. Tapi saya masih labil, Kak, dan bingung. Saya bingungnya setelah tamat jadi apa? Waduh, tapi udah milih. Kalau bisa tolong Kak, hal apa saja yang perlu dipersiapkan buat sastra ini? Terus kira-kira bisa jadi apa ya, Kak? Sebelumnya terima kasih. Ah, Kak, lain kali riset dulu sebelum ambil, oke? Aduh. Untuk ini, saya ada beberapa video sebenarnya tentang sastra Prancis. Saya udah pernah kayak bikin kayak prospek karir sastra Prancis. Terus kenapa gue pilih lulusan sastra Prancis, lulusannya jadi apa. Nah itu tuh udah ngasih beberapa konteks ya Kak tentang karir setelah sastra Prancis. Tapi setidaknya ada poin positif nih. Karena setidaknya kakak udah tertarik karena bahasanya yang unik. Apapun faktor positifnya, alasan apapun itu udah jadi nilai plus lah ya Kak. Kalau belum ada persiapan sama sekali, menurut saya ya, kalau emang niat banget untuk kuliah di jurusan sastra Prancis ini, Kakak sebelum kuliah harus coba belajar bahasa Prancis sendiri dulu. Entah dari YouTube, entah dari aplikasi Duolingo, itu tuh semuanya bisa gratis. Memang Duolingo ada pilihan yang premium, tapi bisa gratis juga. Atau aplikasi apapun lah Kak. Yang bisa membuat kakak jadi belajar sendiri dan bisa menjadi mengeksplor bahasa Prancis itu sendiri atau mungkin kultur Prancis atau film Prancis apapun lah yang tentang Prancis-Prancisan. Terus apa saja hal yang perlu dipersiapkan buat sastra ini yang penting Kak, kalau menurut saya ya kuliah tuh rasa penasarannya harus tetap ada. Jadi kenapa itu penting? Karena dengan adanya rasa penasaran, kita tuh jadi pengen belajar terus, pengen jadi tahu terus. Mungkin di kelas kita males, tapi mungkin di luar kelas kita tuh tetap tertarik sama budaya-budayanya, mungkin sama prospek karirnya lah. Apapun itu Kak, Kakak bisa ngelihat di LinkedIn misalkan. Kalau Kakak belum punya akun LinkedIn, cobalah bikin akun LinkedIn. Terus misalkan cari sastra Prancis, misalkan universitasnya UNES, Universitas Negeri Semarang. Nah itu keluar tuh biasanya lulusan-lulusan dari sastra Prancis UNES. Dan dari situ Kakak bisa lihat gambaran, oh ternyata ada yang kerja di kedutaan. Oh ternyata ada yang kerja di media. Oh hampir kelempar nih remote. Oh, ada yang jadi dosen. Oh, ada yang jadi pengajar. Oh, bahkan ada yang tiba-tiba jadi finance. Coba cari di situ. Ya, Kak. Tolong. Tolong, oke? Okay? Tolong. Tolong dipergunakan teknologi. Atau mungkin coba ChatGPT, meskipun emang ChatGPT punya dampak ekonomi, dampak apa ya namanya, dampak lingkungan yang cukup tidak baik. Terus juga kalau keseringan pakai bisa membodohi diri kita. Tapi kalau bisa memakai ChatGPT dengan baik seperti apa ya analogi pisau lah ya. Pisau kan sebenarnya bermanfaat ya. Cuma beberapa orang menggunakan pisau untuk hal yang tidak baik. Nah, Kakak coba ChatGPT misalnya untuk tanya, kira-kira apa rencana yang bagus bagi saya gitu untuk bisa kuliah dengan baik? Apakah persiapan? Itu nggak ada salahnya buat nanya. Tapi apapun jawaban ChatGPT, apapun yang kakak baca, apapun yang kakak dengar seperti video ini, jangan pernah telan mentah-mentah ya. Karena mungkin yang saya bilang itu tidak cocok dengan kakak. Mungkin orang lain punya saran yang lebih baik buat kakak. Jadi kalau misalkan dengar sampai titik ini, ambil aja kalau emang mau, tapi jangan plek-plekan gitu. Karena saya tahu saya pasti ada faktor yang mungkin tidak cocok 100% dengan kakak gitu. Atau mungkin salah, bisa aja, oke? Nggak absolut saran-saran ini. Yang penting rajin dan pokoknya ingin cari tahu terus. Dan sebenarnya nanya kayak gini aja udah bagus sih Kak. Walaupun saya agak gatel ya pas baca pertanyaannya. Karena kayak, aduh baru lulus, baru nyari, kemana aja. Tapi good luck Kak, bon chance. Bon chance artinya semoga beruntung dalam bahasa Prancis. Semoga lancar kuliahnya. Terus lanjut. Nah ini love banget. Terima kasih Kak Yayat Maulana Hidayat atas
atas ucapannya yang sangat panjang komentarnya, dan ini mungkin bisa menjadi referensi juga untuk for example strip P8D. Halo Kak Novia Kelana, aku Yayat Maulana Hidayat, mahasiswa baru dari jurusan Sastra Prancis Unpad. Makasih banyak atas semua tanggapan dan saran yang kakak kasih buat pertanyaan aku. Aku mau sedikit klarifikasi dan cerita tentang apa yang aku rasain sekarang. Jujur, awalnya aku sempat khawatir banget soal gimana nanti setelah lulus. Bisa kerja di mana, peluangnya gimana, dan lain-lain. Tapi setelah baca masukan dari kalian dan mikir-mikir lagi, aku sadar kalau rasa khawatir itu muncul karena terlalu mendengarkan omongan-omongan dari orang lain yang bikin aku takut, apalagi aku belum banyak tahu soal prospek kerja lulusan sastra Prancis. Aku pikir jurusan ini karena memang udah suka sama bahasa dan budaya Eropa Aku pilih jurusan ini karena memang udah suka sama bahasa dan budaya Eropa sejak SMP. Sekarang aku makin yakin kalau ini adalah jalan yang pas buat aku. Mantap Kak Yayat Maulana Hidayat. Aku pengen banget kerja di bidang yang berhubungan sama bahasa Prancis, entah jadi penerjemah, interpreter, sastrawan, atau bahkan diplomat. Siapa tahu kan? Yes, betul. Oui. Exactement. Sekarang aku udah mulai ambil langkah kecil buat belajar lebih serius. Aku pakai aplikasi belajar bahasa. Persis jawaban tadi buat si siapa? For examples. Nonton konten berbahasa Prancis di YouTube. Persis lagi. Dan rencananya mau aktif di organisasi kampus buat ngembangin soft skill dan nambah relasi. Mantap. Tapi saya kalau boleh saran lagi ya Kak, menurut saya selain organisasi di kampus, mulai coba juga untuk mencari tahu cara cari duit. Entah magang, entah coba bikin usaha, apapun itu. Oke? Karena duit itu penting. Dan kemampuan mencari duit itu penting. Jadi tolong coba kalau mau diasah juga bagian itu. Yang aku pelajari sejauh ini, sukses itu nggak cuma tergantung dari jurusan. Betul banget. Tapi dari seberapa besar usaha kita, seberapa tekun kita belajar, dan seberapa pintar kita manfaatin peluang yang ada selama kuliah. Mantap! Aku juga bakal coba cari dan ngobrol sama alumni Sastra Prancis Unpad lewat LinkedIn buat tahu lebih jelas soal dunia kerjanya nanti. Mantap! Aku siap bertanggung jawab atas pilihan aku dan bakal berusaha semaksimal mungkin buat dapat IPK bagus dan mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan di dunia kerja. Sekali lagi makasih banyak ya atas semua dukungan dan masukannya. Semoga perjalanan aku di Sastra Prancis Unpad bisa jadi semangat buat teman-teman lain yang mungkin punya kekhawatiran yang sama. A bientôt. Ini persis banget untuk for examples strip P8D. Terima kasih Kak Yayat Maulana Hidayat. Bonne chance encore une fois. Ya, semoga lancar. Mantap, seneng banget dengernya. Terus ini ada Ahmad Rohman strip Z9R. Serius masih mikirin nanti kerja di mana? Saya lulusan akuntansi, cuma 20 sampai 30% kawan saya satu angkatan yang kerja sesuai jurusan, termasuk saya di BUMN. Dari data pun 80% mahasiswa kerja nggak sesuai jurusan. Kalau dipikir-pikir, anak IPB yang jurusannya pertanian yang namanya asing banyak kerja di bank. Hah? Maksud? Oke. Ini agak bingung yang terakhir. Ya nggak masalah dong Kak. Kalau misalkan masih mikirin kerja di mana, menurut saya valid-valid aja kok orang kalau misalkan mau milih. Meskipun emang nggak bohong, mungkin agak sulit untuk cari kerjaan sekarang kayak lebih selektif. Cuma kayak sastra Prancis gitu, banyak banget bidang yang orang-orang selain sastra Prancis tuh akan sulit buat masuk. Kayak misalkan kerjaan-kerjaan yang berkaitan sama kedutaan Prancis atau sekolah Prancis, itu mayoritas orang Indonesia yang ada di situ biasanya lulusan sastra Prancis. Jadi kayak jurusan-jurusan selain itu hampir pasti itu akan sulit kecuali bahasa Prancisnya udah bagus banget. Jadi nggak masalah sih Kak. Bagus dong kalau mikirin nanti kerja di mana ya nggak? Kalau nggak mikirin malah pusing, nanti kayak malah bingung. Emang nggak salah kalau kita terima kerjaan apapun di luar jurusan, cuma nggak salah juga kalau kita mau coba cari kerjaan yang masih sesuai sama jurusan gitu. Kayak oke, hidup harus realistis, tapi kalau dia masih mau coba, beberapa orang masih mau coba idealis gitu, masih mau coba untuk meraih mimpi dia, dan maksudnya dengan meraih mimpi mungkin dia masih bisa tinggal di rumah orang tua dulu, mungkin nggak dapat gaji dulu dan dia mau itu dan nggak apa-apa dan dia mau
tetap coba raih mimpinya, nggak masalah juga. Simple ya gitu, itu dari saya. Kayaknya itu aja sih untuk yang sastra Prancis ya, simple. Atau saya sekalian jawab deh pertanyaan yang jalan-jalan. Oke, Kak pernah lihat para backpacker dari ICE 5Y4H? Kak pernah lihat para backpacker bawa mini rice cooker? Masalah nggak sih di bandara pas masuk? Soalnya Pak Su paling nggak bisa kalau nggak makan nasi. So saya mini rice cooker nggak apa-apa banget Kak. Bener, asal kalau bisa masuk ke koper gitu. Dan mini rice cooker nggak pakai baterai kan? Kalau pakai baterai, baterainya kita ambil, jangan taruh di koper. Tapi kalau cuma pakai colokan doang mah nggak apa-apa Kak, setahu saya. Karena banyak kok emang yang bawa mini rice cooker gitu, nggak masalah. Atau kalau boleh saran Kak, beli aja nasi porang. Terus tapi ini kalau misalkan Kakak nginep di Airbnb sih yang ada kompornya, nasi porang terus rebus deh. Atau di hotel biasa pun juga bisa nasi porang terus rebus pakai teko gitu, minta air panas. Nah itu juga bisa Kak, bisa jadi solusi. Cuma bawa mini rice cooker pun juga nggak masalah gitu. Terus ada pertanyaan, Kakak ke Israel bisa tidak? Satu, saya pribadi apalagi dengan status politik sekarang, saya sangat tidak suka dengan stance Israel yang sedang menggenosida Palestina. Jadi saya pribadi tidak menganggap Israel sebagai negara. Cuma kalau misalkan bilang ke apa ya, mungkin ke daerah untuk napak tilas gitu, mungkin ke Yerusalem, ke Bethlehem, yang emang wilayahnya sekarang dikuasai Israel itu, bisa, setahu saya ya, apalagi kalau misalkan dengan kayak holy tour gitu, itu bisa banget. Ini saya ngomongin pemerintah, saya nggak suka pemerintah Israel, nggak suka banget. Nah itu kalau misalkan lewat kayak holy tour gitu, setahu saya bisa, tapi emang sebisa mungkin nggak dicap paspornya dengan kayak misalkan State of Israel gitu, jangan sih. Karena nanti takutnya balik ke Indo lagi kayak susah nih kok ada capnya gitu. Karena kan Indonesia tidak mengakui Israel kan. Walaupun sebenarnya bisa-bisa aja masuk, apalagi kalau tujuannya untuk perjalanan napak tilas, perjalanan ibadah. Karena kan gimana pun juga kayak Yerusalem, itu kan kota suci buat 3 agama kan, untuk 3 agama Abraham yang inti gitu. Jadi ya terbuka untuk, maksudnya bisa dari negara kita pakai paspor hijau untuk ke sana, tapi nggak dicap, minta nggak dicap untuk ketika masuk ke teritori Israel itu ya Kak. Semoga menjawab. Dan ya saya nggak suka Israel gitu. Cuma maksudnya karena ini kemungkinan pertanyaannya bertujuannya untuk kayak travel untuk napak tilas, intinya bisa, tapi jangan minta dicap. Itu ya Kak. Kayaknya itu aja untuk sekarang, lumayan lama juga ya pertanyaannya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nanya. Untuk soal tadi sastra Prancis, untuk perjalanan, makasih banget. Semoga membantu dan saya juga sadar sih kalau jawaban saya agak lebih berapi-api dan tidak tidak banyak filter. Yang mana sebenarnya nggak masalah lah ya. Semoga tetap masih terjawab. Intinya itu. Dan tidak menyinggung. Terima kasih sekali lagi semua yang udah nonton juga. Dan sampai jumpa di video lainnya. Dadah!